Selamat pagi saudara-saudara, puji Tuhan. Kita sungguh diberkati karena kita punya Allah yang begitu mengasihi kita, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami sampai pada saat kami masih enggak layak, pada saat kami masih berdosa. Engkau sudah mati buat kami, Engkau sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kami kaya atau apapun kelebihan kami maka Engkau menyelamatkan kami, tetapi karena Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar. Bimbing kami ya Tuhan. Bimbing kami, berikan kami ya Tuhan hati yang taat, telinga yang mau dengar-dengaran ya Tuhan. Hati seorang murid ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, kita baca hari ini pembacaan Alkitab kita dari Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Kita sudah membahas beberapa hal mengenai hikmat dari Amsal 1. Hari ini kita baca dari Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Cepat aja, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ayat 1 dan 2. Artinya saudara, kalau kita menerima firman Tuhan, ya Amsal-Amsal, tapi kita bisa terapkan itu juga firman Tuhan semuanya, sampai kita memperhatikan hikmat. Itu adalah kuncinya. Kita bukan hanya melakukan itu, membaca Alkitab, membaca Amsal, membaca firman Tuhan sebagai rutinitas, tetapi kita memperhatikan sampai kita mengarahkan hati kita kepada hikmat, kepada kepandaian. Kita benar-benar mencari Tuhan, mencari Tuhan, semua firman-Mu ini Tuhan, aku mau melakukan sampai aku mengerti ya Tuhan. Ya, ayat 3 dan 4 sampai ayat yang kelima. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Ini menarik saudara. Kita membaca di Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan di sini kita baca di Amsal 2 ayat kelima, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita menerimanya, dan kalau kita berusaha terus untuk semakin kita merenungkan itu dan melakukan itu terus menerus, di dalam prosesnya suatu saat kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Saudara, kita takut akan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan tanpa perlu mengerti terlebih dahulu. Sering kita tidak yakin. Sering kita melangkah takut-takut atau bahkan kita nggak melangkah. Sering kita tidak benar-benar mau taat kepada firman Tuhan yang kita tidak mengerti.
Tapi firman Tuhan hari ini kita tidak perlu mengerti, kita lakukan, kita baca, kita lakukan, dan kita selami, kita renungi, kita hidupi firman Tuhan. Sampai suatu saat nanti kita baru akan mengerti. Contoh, Tuhan, aku gak ngerti Tuhan, kenapa firman-Mu berkata kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri ya Tuhan. Kok kayaknya susah ya Tuhan, kok kayaknya merugikan ya Tuhan. Tapi firman Tuhan gak pernah merugikan kita, saudara. Bahkan lebih dari itu, saudara. Tuhan memberikan perintahnya kepada kita untuk kita turuti, bukan untuk kepentingan kita. Dia tidak menjadi semakin kaya, dia tidak diuntungkan kalau kita taat kepada dia, kita yang diuntungkan, saudara. Jadi kalau ada firman Tuhan mengajarkan kita jangan mencuri, oh ya, itu sekarang kita tahu, itu baik. Tapi berdoalah untuk musuhmu, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menyiksa kamu, berdoalah untuk mereka yang merugikan kamu. Aduh, jiwa kita, hati kita, daging kita, kau kayaknya susah ya melakukan, gak ngerti. Lakukan saja. Akan ada saatnya, saat kita terus melakukannya, maka kita baru akan mulai mengerti firman tersebut. Kita akan mulai mengerti mengenai takut akan Tuhan. Kenapa kita takut akan Dia? Dan berikutnya, sekali lagi saya baca ayat kelima, maka kamu akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kita mengenal Dia, bukan cuma kita membaca-baca, bukan cuma kita berdoa, saat teduh lalu kita memuji-muji Dia. Kita menjadi orang Kristen 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lalu kita pikir kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Dia pada saat kita terus-menerus menghidupi firman-Nya, taat dan menghidupi firman-Nya. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, pada saat ada orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, aku melakukan ini, aku melakukan itu, aku bernubuat bagi nama-Mu, aku mengusir setan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus berkata, nyalalah daripadaku, aku tidak mengenal kau. Nyalalah daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Cuma mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu yang dikenal oleh Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, biar kita merenungkan bahwa kita mau takut akan Tuhan, kita mau mencintai firman-Nya, melakukan firman-Nya, menghidupi firman-Nya, supaya suatu saat kita baru akan mengerti, baru kita mengenal Dia. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan, mampukan aku ya Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan. Supaya aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Walaupun mungkin berat Tuhan, mungkin aku gak ngerti, tetapi firman-Mu selalu mengajarkan kebaikan Tuhan. Bimbing aku ya Tuhan, pegang tanganku ya Tuhan. Bimbing aku di dalam perjalanan rohaniku ya Tuhan, supaya aku semakin mengasihi firman-Mu, semakin mengasihi Engkau, semakin mau taat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
untuk semua dari kami Tuhan. Biar kami semakin mendekat kepadamu, biar kami semakin mengasihi firman-Mu, biar kami semakin mengasihi Engkau, dan biar kami semakin mengenal Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Haleluya. Amin.